bersyukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekarang kita masuk untuk bagi berkat kita untuk seminggu ini. Oke, mulai dari aku. Puji Tuhan, seminggu ini Tuhan udah pelihara, Tuhan udah kasih berkatnya yang berlimpah, dan secara khusus mau bagikan berkat. Kemarin kita sempat ke Surabaya sama-sama, bersyukur dikasih sama Tuhan kesempatan untuk bersama-sama untuk melihat peristirahatan terakhirnya Kak Agus. Kemarin tuh merasa bersyukur juga punya kakak pembina, teman pelayanan seperti Kak Agus. Jadi bersyukur bisa melihat makamnya, kuburnya pada di Surabaya kemarin. Terus bersyukur juga kita bisa bersama-sama punya waktu kebersamaan di Surabaya 3 hari 2 malam. Terus bersyukur juga bisa ibadah di Nyinden. Jadi berkat buat aku sih untuk jadi contoh juga buat kita tentang pujian dan penyembahan. Jadi itu aja berkat aku. Selanjutnya Catherine. Berkat yang aku dapat selama seminggu ini, aku bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan beri setiap harinya. Aku juga bersyukur karena Tuhan sudah menyertai aku dan kita semua selama di Surabaya, dan aku juga bersyukur karena aku udah bisa masuk di SMA Santa Angela. Selanjutnya ini kita. Selanjutnya Nikita. Oke, mute-nya nggak bisa di ini ya? Mic-nya. Oke. Next-nya siapa? Kak Glenn aja. Ya, Shalom semua, puji Tuhan, berkat yang saya rasakan seperti biasa masih diberi kesehatan dan kekuatan, dan juga bersyukur kemarin bisa sama-sama ke Surabaya, ke tempat peristirahatan terakhir Kak Agus, puji Tuhan, bisa melalui itu semua bersama dan ditibakan kembali di Bandung dengan selamat. Selanjutnya Kak Sem.
Shalom. Berkat yang saya dapatkan dalam minggu ini ya masih diberi nafas kehidupan, juga kemarin ya, ke Surabaya dengan selamat dan melihat makamnya Kak Agus dan juga kembali ke sini dengan selamat. Itu saja mungkin. Selanjutnya Kakak Anton. Oke, shalom teman-teman semua. Bersyukur ya Tuhan masih beri nafas kehidupan sampai sekarang. Saya bersyukur juga kemarin udah ke Surabaya. Kemarin Tuhan udah jaga sampai cari pergi sampai pulang dengan selamat. Itu aja. Selanjutnya bro. Brooklyn. Ya, shalom. Berkat yang saya dapatkan seminggu ini masih diberi kesehatan dan juga perlindungan dari Tuhan. Kemarin juga sudah bisa berangkat ke Surabaya dan ditibakan kembali dengan selamat di rumah. Ya, selanjutnya Nanda. Ya, kalau dari aku sih berkatnya masih diberi kesehatan ya, perlindungan, terus hampir sama semua kayak yang lain. Boleh ke Surabaya dan disertai oleh Tuhan dari mulai pergi hingga pulangnya dan boleh beraktivitas di sana dengan penyertaan Tuhan. Selanjutnya cewek Kak Ica gitu atau Nikita. Kak Ica bisa bagi berkat. Oke, di chat juga ya. Jadi udah semuanya ya. Kita semua. Oh ya, Kak Dinda. Sorry Kak Dinda. Silakan Kak Dinda. Ya, shalom semuanya, puji Tuhan. Kemarin kita Caring Family boleh sama-sama Surabaya, kita untuk terakhir kalinya melihat tempat peristirahatan terakhir kakak kita semua, ayah kita juga, Kak Agus. Puji Tuhan, walaupun mungkin ada duka ya di situ, tapi tetap Tuhan kasih kita sukacita sepanjang perjalanan, baik itu Bandung Surabaya, Surabaya Bandung. Ada banyak cerita-cerita yang lucu, yang menghibur lah sepanjang perjalanan kita lah ya, sepanjang perjalanan kita dari Bandung Surabaya, Surabaya Bandung. Terus berkatnya puji Tuhan masih bisa ikut ibadah hari ini. Dan berkat tersendiri sih seperti tadi yang Eca bilang, bisa ibadah di GBI Minden ya, biar jadi ada gambaran lebih lagi untuk acara worship night kita yang semakin dekat. Mungkin itu aja, kembali ke Eca. Oke, teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita angkat pujian. Siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk
selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita angkat lagu ini dari awal. Siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu, Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, Tuhan, bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan pada malam hari ini, bahwa firman-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman Tuhan yang akan mengubah kehidupan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan biarlah Tuhan, seperti pujian ini juga yang kami naikkan, bahwa kami mau membuka hati kami ya Tuhan, dan hati kami mau diisi dengan kebenaran firman Tuhan, firman yang berkuasa, firman yang tidak pernah berubah, yang akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, baik hamba yang akan sharing bagian dari kebenaran firman Tuhan, maupun anak-anak sekalian yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sama-sama diberkati ya Tuhan. Dimanapun kami berada, di tempat tinggal kami masing-masing, atau di tempat kerja, atau di mana saja kami berada, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan terlebih lagi Tuhan hadir di hati kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, selamat malam, shalom. Anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tante ambil satu tema adalah kepuasan di dalam Tuhan. Kepuasan di dalam Tuhan. Kata kepuasan itu berasal dari kata dasar puas. Ya, mungkin kata puas itu adalah kata yang sederhana. Ya, kita sering mendengarkan kata puas, tapi untuk kita lihat atau kita praktekkan dalam kehidupan, puas itu tidak gampang, ya. Nah, kita akan belajar bagaimana dari satu pribadi yang luar biasa, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Paulus, bagaimana dia merasa puas dengan
apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Kita akan buka Filipi pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Mungkin Tante bisa minta salah satu, Glenn, tolong baca. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai dengan 13. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Iya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, manusia pada umumnya, ya, termasuk orang percaya atau orang Kristen, selalu merasa tidak puas dalam berbagai aspek di dalam kehidupannya. Ya, banyak orang dan rata-rata manusia itu tidak puas dengan apa yang ada dalam kehidupannya. Rasa tidak puas inilah yang mendorong semua orang untuk memuaskannya dengan berbagai macam cara. Nah, ada orang tidak puas dengan apa? Misalnya, ini contoh, kulitnya hitam, dia kepengen putih, ya kan? Makanya pakai skincare supaya putih. Ada yang putih kepengen hitam. Ada rambutnya lurus, kepengen keriting. Ada yang rambutnya keriting, kepengen lurus, dan sebagainya. Ya, di dalam kehidupan manusia itu lebih banyak tidak puasnya. Nah, kemudian ada juga orang yang bekerja keras supaya bisa mendapatkan uang yang banyak, tetapi seringkali dia tidak merasa puas, tidak merasa cukup apa yang dia punya. Kemudian ada orang yang mungkin, ini contoh, punya istri satu kurang, harus dua, atau punya suami satu kurang, harus dua, dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam kehidupan kita itu banyak sekali orang-orang yang tidak puas dengan apa yang ada dalam kehidupannya. Misalnya juga orang sudah punya harta yang mungkin ratusan juta atau miliaran, tapi merasa tidak puas. Makanya ada banyak orang yang korupsi supaya bisa mendapatkan banyak uang. Jadi di sini kita melihat bagaimana bahwa ada banyak ketidakpuasan di dalam kehidupan manusia. Nah, mungkin juga dalam kehidupan kita secara pribadi, kita juga tidak puas dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi Tante bilang, contoh gitu ya, punya kulit yang hitam ingin putih, punya kulit yang putih kepengen hitam, dan sebagainya. Nah, ada yang tidak puas hanya dengan berbagai macam cara di dalam kehidupan dia, ya. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13 tadi yang kita sudah pelajari, kita sudah baca bersama-sama, kita bisa belajar ada 3 hal untuk mengisi atau menjaga supaya apa yang ada dalam kehidupan kita itu kita bisa puas. Nah, bicara tentang orang yang puas di dalam kehidupan dia, di dalam kepuasan dia pasti ada ucapan syukur, ya. Nah, di sini kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bagaimana supaya seseorang itu bisa mengisi hatinya, supaya hatinya itu penuh dengan ucapan syukur, terima kasih dengan apa yang ada pada dirinya. Yang pertama, di sini kita lihat bahwa kepuasan itu bukan terletak pada hasil akhir, melainkan justru pada proses yang diusahakan dan diupayakan. Seperti Paulus mengatakan demikian, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, bagaimana Paulus ini? Dia katakan bahwa dia belajar untuk
bisa mencukupkan apa yang ada di dalam kehidupan dia. Kemudian di sini juga dari bagaimana Rasul Paulus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, disinilah Rasul Paulus belajar untuk mengucap syukur dan mencukupkan diri dalam segala hal. Nah, jadi di sini kita juga mau belajar seperti Rasul Paulus. Mungkin hari-hari ini ada hal yang dalam kehidupan kita merasa tidak puas, kita merasa ada kekurangan, kita merasa, oh kita mau seperti orang lain, ya. Tapi di sini seperti Paulus katakan, belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Karena apa? Tuhan itu tahu dengan keberadaan kita. Tuhan tahu dengan kekuatan kita, kemampuan kita. Tuhan yang menciptakan kita, Dia memberikan sesuai dengan porsi yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi di sini kita belajar bagaimana seperti Paulus belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Ya, karena kalau kita tidak belajar untuk mencukupkan diri apa yang ada dalam kehidupan kita, seperti yang tadi Tante bilang contoh, orang bisa mencuri, orang bisa korupsi, orang bisa melakukan kejahatan apa saja supaya apa? Supaya hidupnya atau kepuasannya itu terpenuhi. Ya, tapi kita mau belajar mencukupkan diri sesuai dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita mau melihat di sini, kenali ukuran diri sendiri. Jangan mengukur keadaan kita dengan orang lain, ya. Jadi ya kita mau lihat dalam kehidupan kita, oh memang Tuhan berikan kepada kita tuh porsinya seperti ini. Jangan kita bandingkan dengan kehidupan kita dengan orang lain. Karena kalau kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, pasti kita akan yaitu tidak ada rasa ucapan syukur, merasa tidak puas dengan apa yang ada dalam kehidupan kita, ya, sehingga hal-hal yang jahat yang kita lakukan. Tetapi kita mau melihat bahwa oh memang porsi saya seperti ini, keadaan saya seperti ini, saya tidak bisa membandingkan diri saya dengan orang lain. Karena kalau kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, ya sekali lagi tidak akan ada ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita belajar juga dari Paulus. Paulus mengatakan bahwa aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-14 tadi yang sudah kita baca, bagaimana Paulus itu dia menyadari, dia pernah mengalami bagaimana dia mengalami kekurangan, dia pernah mengalami kelaparan, dia mengalami penderitaan lainnya dalam dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Paulus juga katakan bahwa aku juga tahu apa itu kelimpahan, apa itu waktu diberkati dengan berlimpah-limpah. Itu Paulus tahu dalam kehidupannya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, anak-anak yang kekasih. Kadang-kadang memang Tuhan izinkan pergumulan dalam kehidupan kita yang rasanya susah sekali ya untuk kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi pada sisi yang lain juga kita belajar bagaimana Tuhan begitu memberkati kehidupan kita dengan kelimpahan. Jadi di sini kita mau belajar bagaimana seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bagaimana tahu apa itu kelimpahan, apa itu kekurangan di dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa melihat potensi atau ukuran diri kita dan kita tidak mau membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, kita lihat bagaimana Paulus di dalam kehidupan Paulus ini melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Nah, kalau kita melibatkan Tuhan dalam segala kehidupan kita, maka di sini kita lihat
seperti yang Paulus katakan, sebab Dia adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti atas atas segala kehidupan. Dan di sini kita juga melihat bahwa Paulus katakan di dalam ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Paulus ini sungguh menyadari bahwa kekuatan apapun yang dia lakukan dalam kehidupan dia melibatkan Tuhan. Waktu dia melibatkan Tuhan, dia melihat bahwa dalam segala keadaan di situ ada kebaikan Tuhan, di situ ada pertolongan Tuhan, di situ ada anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Kemudian di sini ada poin juga yang Tante mau bagikan, bagaimana kapan sebenarnya orang akan merasa puas. Nah, ini juga mengingatkan kita, kapan sih kita bisa merasa puas dengan apa yang ada pada kita? Yang pertama, seorang akan merasa puas jika ia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadi, kembali lagi poin yang penting, waktu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, kita akan menyadari bahwa kehidupan kita, apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu adalah yang terbaik. Apapun kondisi kita hari ini, kita lihat bahwa Tuhan luar biasa. Nah, kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita, dan seperti yang tadi Paulus katakan di dalam poin yang ketiga yang tadi Tante katakan, bahwa melibatkan Tuhan dalam segala segi kehidupan kita. Waktu kita melibatkan Tuhan dalam segi kehidupan kita, maka kita akan selalu merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita akan selalu bersyukur apa yang kita miliki, apa yang kita punyai. Kemudian yang kedua, kapan sebenarnya orang akan merasa puas? Seseorang akan merasa puas jika dia dapat bersyukur dengan apa yang ada pada dia. Ya, jadi bersyukurlah dengan apa yang kita miliki hari ini. Kita bersyukur dengan orang tua kita, kita bersyukur dengan secara diri kita. Kita punya kulit yang putih, kulit yang hitam, rambutnya keriting, rambutnya lurus, kita punya hidung yang mungkin tidak terlalu mancung, tapi kita bersyukur gitu ya, bahwa oh iya, Tuhan itu menciptakan kita sesuai dengan ya Tuhan tahu gitu. Kenapa Tuhan kasih seseorang, misalnya Tante kasih contoh siapa ya, kayak Sam kulitnya hitam, bukan Tante mau ini ya, hitam tapi manis gitu ya, Sam ya. Karena memang orang Alor itu kebanyakan kulitnya hitam manis gitu. Ya, kemudian kalau rambutnya ada kriwilnya atau keritingnya, bersyukur gitu ya. Oh, rambutnya keriting gitu ya. Kemudian kalau hidungnya pesek, jangan tambah lagi biar hidungnya mancung. Atau ada yang hidungnya sudah mancung, kayak Kak Dinda, hidungnya mancung kan? Dinda, terus karena sama Nanda juga hidungnya mancung ya kayaknya. Nah, hidungnya mancung, ada nggak mau merasa pesek lagi? Hidungnya mau dibikin pesek? Enggak kan? ya bersyukur gitu ya, bersyukur. Kemudian apa lagi ya? Nah, kalau kita lihat orang dunia, orang di luar sana, ada yang merasa tidak puas dengan diri dia, kan ada yang operasi tuh, operasinya sampai berulang-ulang kali. Kalau punya duit, operasi, bikin hidungnya mancung, bikin matanya mungkin yang sipit dibikin lebar, yang lebar dibikin sipit dan sebagainya. Akhirnya hasilnya mengerikan gitu. Jadi kita mau belajar bahwa bersyukurlah dengan apa yang ada pada kita. Kemudian bersyukur dalam hal apa? Bersyukur kita punya orang tua ya yang Tuhan berikan hari ini. Atau mungkin bersyukur, mungkin kita cuma punya orang tua, punya mama saja, punya papa saja. Ya, kita tetap bersyukur. Karena apa? Atau kita nggak punya orang tua hari ini, tetap bersyukur. Karena apa? Semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu atas izin Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kemudian hari ini tetap bersyukur yang mungkin aduh punya cita-cita nih kepengen masuk
sekolah ini, tapi akhirnya Tuhan tidak izinkan. Tetap puas dengan apa yang kita miliki hari ini. Dan waktu kita puas, kita akan punya rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, jadi bersyukurlah, mengucap syukurlah dalam segala hal dengan apa yang ada pada kita. Kemudian seseorang akan puas kalau dia punya pikiran yang positif, berpikir positif. Segala sesuatu yang dia miliki, apapun yang kita miliki, kita selalu berpikir positif, ya, bahwa Tuhan baik, bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Kita, kalian semua anak-anak adalah pribadi-pribadi yang luar biasa, yang dirancang Tuhan. Semua punya keunikan masing-masing. Ya kan, tidak ada yang merasa, oh saya kok tidak seperti ini, seperti yang tadi poin yang Tante bilang, bahwa jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, karena ya kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan selalu berpikir negatif ya dengan diri kita. Tapi waktu kita berpikir positif bahwa segala sesuatu yang kita punya, kita miliki, itu semua datangnya dari Tuhan. Kemudian yang terakhir kita mau lihat bahwa seseorang akan merasa puas jika dia menyadari bahwa semua yang ada dalam hidupnya adalah anugerah Tuhan. Ya, kalau hari ini kita bisa hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan bisa kasih kita segala apapun, keluarga kita, fisik kita yang sehat, yang sempurna, itu semua anugerah Tuhan. Tuhan kasih teman-teman, sahabat yang ada di sekitar kita, itu semua karena anugerah Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, waktu kita menyadari semuanya itu, kita akan merasa puas dengan apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum Tante tutup, Tante mau tanya nih, kira-kira kalian puasnya enggak dengan apa yang kalian miliki? Atau ada yang merasa, oh enggak, saya nggak merasa puas nih Tante dengan apa yang saya punya. Nah, Tante mau tanya dulu nih, nggak semua sih. Siapa ya yang belum, Ibu, siapa yang Tante mau minta? Glenn. Kira-kira Glenn puas nggak dengan apa yang Glenn punya, atau apa yang saat ini yang Glenn alami dalam kehidupan Glenn? Glenn. Mungkin belum sepenuhnya puas, jadi masih mesti di upgrade lagi sih. Iya. Ya, good. Ya, jadi mungkin ya ada hal-hal tertentu ya dalam kehidupan, ya mungkin dalam hal belajar ya Glenn ya. Dalam hal belajar atau dalam hal apa, oh perlu nih, atau dalam hal melayani Tuhan ada yang perlu ditambahkan lagi supaya lebih memuliakan Tuhan, lebih baik lagi, dan akhirnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, Tante minta Brooke, coba Brooke. Apakah Brooke sudah merasa puas dengan apa yang Brooke miliki hari ini? Lumayan kan. Lumayan apa? Lumayan puas. Puas dalam hal apa coba? Maksudnya gimana deh? Kalau dalam hal... Kalau sekarang ini Tante tanya ya, secara ini. Brooke merasa puas nggak? Ini secara fisik nih, puas nggak? Gantengnya, hidung mancungnya dan sebagainya, Brooke merasa puas nggak? Puas. Puas. Ya, luar biasa ya, Brooke ya. Nah, satu lagi siapa ya? Oh, Nikita. Ada yang bisik, coba Nikita. Nikita puas nggak dengan apa yang Tuhan berikan hari ini untuk Nikita? Dalam maksudnya diri Nikita ya. Bisa nggak? Oh, di chat. Oh, di chat ya. Nggak bisa ini ya? Puas, Tante. Oh, puas, Tante. Oke, Nikita. Oke, sekarang terakhir Tante minta siapa ya? Anton. Ya, Anton. Akhirnya semua nih. Ayo, Anton puas nggak? Kalau bagi kalau bagi Anton sih puas Tante. Puas apa?
cuman puas dengan apa yang dimiliki Anton sekarang, dan memang ada beberapa hal yang membuat Anton kayak merasa belum puas, cuman ya gimana ya, kayak jalanin dulu prosesnya gitu. Iya, betul. Jalani dulu prosesnya, bersyukur dengan apa yang ada pada Anton hari ini, itu luar biasa. Oke. Nah, akhirnya semua aja deh, singkat-singkat. John. Puas, Tante. Puas apa? Gantengnya? Puas. Apa? Untuk hal yang tidak bisa diubah seperti tampang, keluarga dan sebagainya udah pasti puas. Tapi untuk ada beberapa hal yang ingin aku capai dalam hidup ini, dan itu kan masih dalam proses perjalanannya. Iya betul. Jadi itu aja paling yang belum. Oke, makasih. Sekarang Sam tadi belum ya? Sudah ya? Oh iya, Sam belum. Silakan Sam. Sam sudah puas dengan kulit hitam manis? Sudah sangat puas. Sangat puas. Iya. Terus apa lagi? Sudah puas, yang penting semua yang diberikan Tuhan gitu. Apa? Sekolah gitu puas. Oke. Untuk apa ya? Kalau sudah puas. Tante gak dengar sih, tapi ya udah ya. Oke deh. Oke Sam ya, makasih. Kemudian untuk Nanda, puas nggak dengan apa yang ada pada Nanda hari ini? Sangat puas, Tante. Sangat puas, Tante. Puas apa? Ya, puas. Bentar, Tante. Ya, puas akan semua yang Tuhan berikan, dan ya apa yang Tuhan sudah berikan untuk Nanda ya. Iya, Oke, luar biasa. Nah sekarang Kak Dinda puas nggak sampai hari ini? Tuhan kasih apa dengan hidung yang mancung, ini ada yang bisik hidung yang mancung dan kecantikannya dan sebagainya. Maaf ya Tante, harus pindah ruangan dulu karena lagi rame di gereja. Merasa puas atau enggak kalau dengan apa yang sekarang dimiliki, baik itu secara fisik atau apapun itu, patut disyukuri lah Tante, karena ya inilah pemberian. Ya, aku jelek tadi. Halo. Kita Tante. sambil nunggu. Oh ya. Ya, gimana Kak Dinda? Bentar ya Tante. Kalau ngerepotin sekarang Kak Ica aja dulu Dinda. Boleh Tante. Ica dulu, Kak Ica. Hari ini agak beda ya penampilan Kak Ica. Halo Tante. Gimana Tante? Ya, dengar. Oh iya. Kenapa Tante? Oh, tadi ikutin nggak Tante bahas firman Tuhan tentang ikut. Aku tanya puas fisik. Fisik ataupun apa aja yang Tuhan kasih dalam kehidupan Ica. Ica udah merasa puas atau belum? Puas Tante, puas. Puas ya. Jadi artinya bersyukur ya. Bersyukur ya. Iya. Oke. Indah sayang, silakan. Puas sih, puas. Puas untuk apa? Dengan fisik yang Tuhan berikan, dengan hitam manis yang Tuhan berikan. Yes. Good. Iya, betul. Keriting yang Tuhan berikan, dengan lesung pipi yang hanya sebelah yang Tuhan berikan. Iya, betul. Iya, betul. Iya. Luar biasa indah. Jadi bersyukur dengan apapun yang Tuhan berikan ya bagi kehidupan kita. Oke. Dan yang terakhir Kak Dinda. Oh, belum, ada dua dulu. Kak Dinda nanti. Ini dua nih. Eca, Keke, silakan. Eca dulu. Kalau aku puas. Tadi seperti yang John bilang sih, yang fisik, yang keluarga, yang tidak bisa diubah, itu mau nggak mau ya puas. Tapi kalau untuk
pencapaian kedepannya ya masih harus upgrade diri lagi. Ada sesuatu yang belum puas. Oke. Baik. Kiki? Ya, secara keseluruhan sih puas. Oke, puas. Ya, oke, puas. Baiklah, Kiki. Ya, Kakak Dinda, terakhir Kakak Dinda. Bagaimana, Kak? Oke, mungkin hampir sama dengan jawaban John dengan Echa ya. Kalau misalnya apa yang udah ada di diri itu memang sudah patut disyukuri lah, Tante. Sangat-sangat mengucap syukur. Baik itu mungkin kadang kita Dinda masih ngerasa oh masih ada kurangnya, tapi tetap mengucap syukurlah atas semuanya itu. Tapi namanya manusia pasti masih punya ambisi-ambisi yang perlu dikejar gitu untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kualitas iman, dan untuk mengejar ambisi itu menurut Dinda nggak akan ada habisnya sih Tante. Cuman ya dengan catatan ya Yes. kita harus menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Gitu sih Tante. Iya, oke. Jadi pada malam hari ini kita belajar, kita diingatkan untuk berpuas dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin ada hal-hal tertentu dalam kehidupan kita yang perlu kita upgrade, perlu kita kejar, tapi itu tidak membuat kita akhirnya tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita akan selalu berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan hari ini terjadi, hari ini kita dapatkan dalam kehidupan kita, kita mau katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk segala berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, kita akan menutup renungan kita yang singkat pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk renungan yang singkat yang boleh kami bersama-sama sharing bagaimana pengalaman ataupun apa yang terjadi dalam kehidupan kami tentang kami harus berpuas dengan apa yang ada dalam kehidupan kami, sehingga waktu kami puas dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, ada rasa ucapan syukur kepada Engkau, dan kami akan menjalani kehidupan kami dengan berterima kasih terus hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, berkatilah anak-anak yang luar biasa ini, youth caring family ini ya Tuhan, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, masa depan mereka sungguh diberkati Tuhan, masa depan yang gilang gemilang. Kami percaya Tuhan, anak-anak inilah adalah anak-anak istimewa yang Tuhan percayakan dalam keluarga kami masing-masing, dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami percaya bahwa anak-anak ini akan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Tuhan akan terus berbicara dalam kehidupan kami, mengingatkan kami terus Tuhan, supaya kami menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih kepada Engkau Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke, demikian firman Tuhan yang telah disampaikan. Sekarang kita masuk ke doa syafaat. Minta tolong Kak Ica. Oke, mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang benar-benar bersama-sama dengan kami, memberikan yang terbaik dari yang terbaik buat kami, Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang Kau sampaikan. Terima kasih buat kami semua yang mengatakan kami puas tentang apa yang Kau berikan Tuhan, dan biarkan Tuhan kepuasan itu menjadi bagian Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami bisa bersyukur dengan apa yang Kau berikan bagi kami, dan kami percaya bahwa rencana Tuhan dan apa yang Kau berikan Tuhan itu yang terbaik buat kami. Kami berdoa Tuhan hari ini Tuhan buat bangsa dan negara kami. Terima kasih juga untuk keadaan yang semakin membaik Tuhan. Kami percaya bahwa itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena perlindungan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan dan pemulihan yang dari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan situasi ini makin membaik Tuhan,
dan biarkan semua orang Tuhan bisa hidup dengan tenang Tuhan, tidak lagi dalam ketakutan, dan kami percaya bahwa Tuhan Engkau akan membuat semuanya menjadi normal kembali Tuhan, terutama buat orang-orang yang Kristen, orang-orang percaya bagi Engkau Tuhan. Biarkan kami semua Tuhan mau untuk memberikan hidup kami Tuhan di bawah Tuhan oleh Engkau, dikontrol oleh Engkau Tuhan, sehingga kami tetap bersyukur Tuhan dalam setiap situasi yang terjadi dalam bangsa negara ini Tuhan. Buat pemerintah kami Tuhan, mulai dari presiden Tuhan sampai di aparat terkecil Tuhan, di RT RW Tuhan, kami berdoa buat mereka semua Tuhan, diberikan hikmat kebijaksanaan Tuhan, biarkan mereka memimpin kami Tuhan, bangsa ini Tuhan dengan penuh hikmat yang dari Engkau Tuhan. Kami patahkan semua rencana-rencana jahat buat bangsa ini, dan setiap orang-orang yang punya niat jahat kami patahkan di dalam nama Yesus, dan kami percaya Engkau yang akan membimbing Tuhan setiap pemerintah ini untuk membawa kami Tuhan dalam kemuliaan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kepengurusan CF Tuhan, mulai dari setiap keluarga demi keluarga Tuhan yang Engkau kenal Tuhan satu persatu Tuhan, dari Pak Gembala kami Tuhan, Pak James dan Tante Els, dan beserta dengan keluarga Glenn, Kak Noel dan Om Manel Tuhan, beserta semua Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan yang kami tidak bisa sebutkan satu-satu Tuhan, tapi kami percaya bahwa setiap keluarga demi keluarga Tuhan Engkau lindungi Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau yang sertai Tuhan dengan penyertaan dari Engkau Tuhan. Kami berdoa biarkan keluarga Tuhan demi keluarga itu punya kesehatan Tuhan, diberi kesehatan, diberikan kelancaran usaha Tuhan, diberikan berkat yang melimpah, sehingga kami percaya apa yang Engkau kasih Tuhan, mereka menjadi saluran berkat buat setiap orang yang berada di sekeliling keluarga ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, biarkan Engkau Tuhan yang menjaga Tuhan setiap jemaat kami dimanapun mereka berada Tuhan, yang punya rumah maupun yang tidak punya rumah. Kami berdoa biarkan mereka diberikan kesehatan, mereka diberikan kecukupan Tuhan, secara finansial Tuhan, secara makanan Tuhan. Kami berdoa biarkan kasih setia dari Engkau Tuhan menyertai mereka senantiasa Tuhan, dan perlindungan penyertaan Tuhan setiap saat Tuhan buat mereka Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak muda Tuhan di CF Tuhan, untuk kegiatan-kegiatan anak muda, mulai dari kegiatan kami Tuhan yang saat ini sudah mendekati Tuhan, itu worship night. Kami percaya bahwa ketika kami mendapatkan visi misi ini Tuhan untuk melakukan kegiatan ini bukan suatu kebetulan Tuhan, dan kami percaya untuk orang-orang yang bekerja pun Tuhan, itu bukan karena kebetulan, mulai dari grup Tuhan sebagai ketua sampai kepada setiap orang yang bekerja Tuhan. Kami percaya bahwa itu bukan karena tidak ada orang lain ataupun karena kebetulan Tuhan, tapi kami percaya semua orang Tuhan sudah diberikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan Tuhan yang bisa mereka lakukan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarkan apapun yang kami rencanakan untuk worship night itu bisa berjalan dengan baik, itu berjalan dengan lancar Tuhan. Setiap keperluan kami Tuhan Engkau bantu untuk mencukupi Tuhan, mulai dari dana sampai perencanaan Tuhan, semuanya Tuhan kami percaya ketika Engkau yang membawa kami untuk membuat acara ini, kami percaya juga Engkau yang akan menyertai kami Tuhan dalam persiapan hingga nanti acara worship night ini Tuhan. Kami berdoa sekali lagi Tuhan, penyertaan Engkau Tuhan untuk kami semua Tuhan yang terlibat dalam worship night ini maupun orang yang akan datang dalam acara ini Tuhan. Dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan lain kami Tuhan, itu sport fellowship Tuhan, maupun kegiatan-kegiatan nanti yang lain Tuhan untuk anak-anak muda lakukan. Kami berdoa biarkan itu bukan menjadi have fun Tuhan saja, tapi benar-benar untuk membawa kami menjadi semakin lebih dekat, dan terutama Tuhan kami mau bertumbuh Tuhan di dalam pengenalan akan Engkau Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk rumah singgah dan rumah produksi Tuhan, biarkan rumah singgah kami Tuhan untuk yang mengurus Tuhan, kami berdoa untuk Engkau yang berikan hikmat, Engkau yang berikan kecukupan, Engkau yang berikan semua yang dibutuhkan Tuhan untuk orang-orang yang tinggal di situ Tuhan, dan biarkan itu menjadi berkat Tuhan sehingga orang bisa melihat bahwa Engkau Tuhan Allah kami sangat memperhatikan setiap orang Tuhan. Dan untuk rumah singgah kami percaya Tuhan bahwa ketika sudah pada waktunya Engkau akan berikan Tuhan pada waktu yang tepat, Engkau akan berikan dengan
sesuai rencana-Mu Tuhan, bukan rencana kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang tidak sempurna Tuhan, tapi kami percaya sebelum kami berdoa, Engkau yang tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami inginkan Tuhan. Tapi lebih dari itu Tuhan, biarkan apa yang kami katakan Tuhan, kami doakan ini Tuhan, semuanya Tuhannya untuk kembali kemuliaan Tuhan bagi Engkau di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur atas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan serta jawaban doa yang Tuhan jawab Tuhan. Tinggal kami melihat melewati mata kami, telinga kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Ica untuk doa syafaatnya. Sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat pujian dengan apakan yang kubalas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ya, anak-anak yang kekasih, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan masuk di dalam doa berkat. Terima kasih Tuhan bahwa penyertaan Tuhan telah Engkau berikan dalam ibadah kami dari pertama sampai akhirnya. Dan akhirnya Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami di hadapan Engkau, tanda kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan.
Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, semuanya ibadah kita telah selesai. Mungkin ada foto dulu ya, Anda. Sebelumnya terima kasih untuk pelayanannya Tante Nolce, untuk untuk Aicha sudah doa syafaat. Terima kasih juga untuk Echa untuk sebagai WL dan Lambda sebagai multimedia tadi. Terima kasih. Mungkin selanjutnya kita ada foto ya. Iya, Kak. Ya. Ayo teman-teman kita foto ya dalam hitungan 1, 2, 3. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Ica. Selamat ulang tahun. Ya, jadi semuanya. Salah satu kakak kita di Youth berulang tahun hari ini, yang ke berapa tuh Kak? Ke 20 ya Kak? 22. Yang ke 20 ya? Yang ke 22. 20 lah ya. Iya. Puji Tuhan, walaupun kita merayakan secara virtual, tapi puji Tuhan kita boleh merayakan bersama-sama ulang tahun Kaica di hari ini. Mungkin aku mewakili teman-teman semuanya sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kaica. Semoga selalu diberikan yang terbaik dalam kehidupan Kaica, selalu dalam penyertaan Tuhan. Apapun itu yang menjadi kerinduan Kaica pasti akan terjawab sama Tuhan. Mungkin bisa minta tolong Tante Nolce untuk doakan Kaica ya Tante. Baru ntar kita atau kita foto dulu ya, foto beneran ya, itu kasihan Brooklyn pakai api beneran sama Nanda. Ya kita foto dulu bentar ya. Nanda tolong dieten ya. Oh iya. Ya, mari kita foto dahulu 2 kali ya, kayak biasa. Ya. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Mungkin boleh minta tolong Tante Nolce untuk doakan Kaica, Tante. Oke, mari kita berdoa, kita mau mendoakan Kaica. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang kepadamu. Kami mau bersyukur Tuhan kepada Engkau secara khusus bersama-sama dengan anak kami Ica, Tuhan. Mau bersyukur kepada Engkau karena Tuhan Engkau Allah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan Ica. Di mana hari ini Tuhan boleh menambahkan 1 tahun usia bagi Ica, ya Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam tahun kemarin ya Tuhan, tahun yang ada di belakang. Tuhan sudah menjaga, memelihara Ica dengan luar biasa. Dan satu hal, di saat Ica memasuki tahun yang baru, di usia yang baru, kami percaya pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan ada bagi Ica, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Ica ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi doa, harapan, cita-cita Ica untuk ke depan, kami percaya Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi Ica. Tuhan merancangkan masa depan yang terbaik untuk Ica. Terima kasih ya Tuhan untuk pekerjaannya juga Tuhan. Tuhan akan berikan pekerjaan yang lebih baik lagi ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan Ica ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk teman hidup juga. Tuhan pasti memberikan pasangan hidup yang terbaik, yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jadikan Ica
Ica hamba Tuhan yang setia dalam melayani Engkau, menjadikan Ica pribadi yang menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh berdoa, biarlah Engkau juga memberikan kesehatan, kekuatan yang prima bagi Ica hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh menyerahkan Ica ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarganya, kedua orang tuanya, saudara-saudaranya yang ada di Ambon. Tuhan juga memberkati, menyertai mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan anak kami Ica ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat, anugerah, pertolongan, damai sejahtera yang daripada Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan Ica. Dan akhirnya Tuhan, inilah ucapan syukur kami, terima kasih kami karena pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan sungguh nyatakan, buktikan di dalam kehidupan Ica. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tante, terima kasih semuanya.